pertemuan bilateral dengan Presiden Filipina Bongbong Marcos. Untuk pertama kalinya, Jokowi tidak hadir dalam acara peringatan ulang tahun PDI Perjuangan. Akan hadir ke PDIP tanggal 10 Januari, Pak. Ke PDIP, Pak. Tanggal 10 Januari ini kan PDIP akan datang. Belum dapat undangan. Terima kasih, Bang. Ya, jawaban Presiden Joko Widodo ini terlontar sebelum berangkat ke 3 negara ASEAN untuk menjalankan tugas negara. PDI Perjuangan pun membenarkan Presiden Jokowi tak diundang dan tidak hadir pada acara HUT ke-51 partai berlambang banteng moncong putih itu. Namun itu semata karena menghormati posisi Presiden yang harus menjalankan tugas kenegaraan. Terkait dengan Bapak Presiden Jokowi, kita ini kan juga merasakan betapa pentingnya urusan bangsa dan negara. Dari juru bicara Bapak Presiden Jokowi sudah menyebutkan bahwa beliau akan menjalankan tugas kenegaraan ke Filipina. Ya, tugas kenegaraan itu kan untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan rakyat. Partai juga berjuang untuk kepentingan rakyat. Sehingga dua-duanya sama. Ya, tugas Presiden Jokowi ke Filipina kami hormati, dan kemudian partai kebetulan di dalam ulang tahun partai ini menempatkan seluruh orientasi kami ke akar rumput. Senada dengan Sekjen PDI Perjuangan, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku memahami dan menghormati alasan ketidakhadiran Jokowi pada HUT PDI Perjuangan. Katanya mau ke Filipina. Iya. Ya kalau beliau mau kunjungan ke luar negeri ya saya kira urusan negara pasti nomor 1. Kita hormati. Sementara itu Istana Kepresidenan menyebut kunjungan kenegaraan Presiden ke 3 negara ASEAN sudah terjadwal sejak 3 bulan lalu. Istana mengklaim hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan pun hingga kini masih sangat baik. Sampai saat ini seperti juga disampaikan Pak Presiden belum diterima ya oleh Kementerian Sekretariat Negara. Ya. Pun ada Presiden akan tetap dikunjungkan. Ya, karena ini sudah rencana yang sudah dirancang lama ya. Berapa bulan yang lalu sudah melibatkan antara Kementerian Luar Negeri dan juga 2 negara terkait dengan kunjungan ke 3 negara ini. Ucapan-ucapan khusus. Saya belum tahu ya, nanti saya cek itu. Tapi belum ada permintaan juga dari PDIP. Tapi Pak Jokowi sendiri masih berkomunikasi atau tidak dengan PDIP? Atau komunikasi bagus lah, tetap dengan semua tokoh-tokoh politik, dengan semua partai. Komunikasi Presiden bagus sekali. Lalu apakah panas dinginnya hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan akan berdampak langsung pada elektabilitas partai, termasuk pada Capres-Cawapres usungan PDI Perjuangan? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, dari semakin buruknya hubungan antara PDI Perjuangan dengan Joko Widodo, apakah akan berdampak langsung terhadap elektabilitas dari partai PDI Perjuangan, termasuk juga elektabilitas kepada Capres-Cawapres yang diusung oleh PDI Perjuangan, yakni Ganjar Mahfud? Kita akan bahas bersama dengan Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Nasional Profesor Lely Aryani yang sudah hadir langsung di studio mini Kompas TV yang ada di kantor KPU Jakarta. Selamat sore. Selamat sore, Maido. Prof, kalau kita lihat ini ada yang menarik ya di peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan. Ketidakhadiran Presiden Joko Widodo, apa analisa Anda soal ini? Ya. Tentu kalau kita membaca suasana kebatinan di PDIP ya, pasti ini sesuatu yang berbeda. Kader yang sangat dibanggakan, yang paling sukses gitu kan, tidak bisa hadir di ulang tahun, justru di detik-detik terakhir di penghujung jabatan kader itu sendiri Pak Jokowi gitu kan. Pasti ada kekecewaan di kalangan PDIP itu sendiri. Tapi kita tidak tahu apa perasaan Pak Jokowi, pastinya kan kita harus nanya itu Maidop ya. Jadi ada 2 kemungkinan nih, bisa jadi diundang, tapi sudah dikabarkan bahwa ada agenda berkunjung. Nah kemungkinan lain juga tidak diundang gitu, karena sudah tahu juga bahwa akan ada agenda Pak Jokowi. Jadi intinya sama saja ya. Nah di sini makin menunjukkan adanya jarak komunikasi politik ya, jarak komunikasi politik antara Pak Jokowi sama partainya, karena sampai detik ini tidak ada identitas lain Pak Jokowi selain PDIP. Gitu. Meskipun
iklan partai politik lain, misalnya ini partainya Jokowi, itu bertebaran juga di mana-mana kan gitu. Itu yang terjadi. Kalau Anda melihat hubungan antara PDIP dengan Jokowi saat ini Iya. dalam konteks komunikasi politik, apa yang bisa kita analisa dari hubungan keduanya saat ini sekarang? Iya, komunikasi politik itu makin efektif ya kalau dilakukan oleh dua komponen, dua pribadi, dua komunikator politik yang narasinya, persepsinya bisa disamakan. Tapi melihat fenomena yang terjadi, bagaimana kemudian putra Jokowi ternyata dicalonkan sendiri, diusung oleh partai politik lain yang notabene bukan partainya Pak Jokowi, tentu semua orang bisa membaca. Jadi bukan hanya sekedar jarak komunikasi politik, mungkin ya di ujung tanduk relasi komunikasi politik yang ada pada saat ini, di ujung tanduk. Cuma mungkin secara de facto saja ya, secara de facto kita bisa melihat, tapi secara de jure, secara de jure itu belum dimanifestasikan dalam sebuah ketentuan. Nah, secara etika politik itu menjadi perdebatan banyak pihak. Karena biar bagaimanapun orang kan membaca Pak Jokowi partainya ya PDIP. Diusung oleh PDIP bukan hanya menjadi presiden, tapi mulai dari wali kota, 2 periode, gubernur gitu. Dan kita juga membahasnya dari pemilu ke pemilu, dari pilkada DKI. Saya juga di Kompas TV kan dari satu dekade ya. Iya, berarti ya? 2012 kita membahasnya menjadi presiden gitu kan. Itu semua adalah kerja tim yang sangat solid dari partai politik. Nggak mungkin Pak Jokowi bisa bekerja sendirian. Kalaupun ada misalnya asumsi Pak Jokowi kan dipilih rakyat, tapi kan nggak mungkin rakyat bisa memilih kalau partai tidak ada yang mencalonkan. Kita mungkin masih ingat waktu itu 2014 ya, yang mengusung Pak Jokowi cuma PDIP, Nasdem, dan PKPI gitu ya. PKB dan PKPI, partai non-parlemen. Bertarung melawan partai-partai besar lainnya. Tapi karena mesin partai bergerak, meskipun cuma sedikit, Pak Jokowi bisa menang. Jadi di samping kebetulan juga 2014 Pak Jokowi menjadi media darling nih, termasuk oleh Kompas TV gitu kan. Kita memimpikan karena ada pola baru, calon pemimpin yang punya gaya komunikasi politik berbeda dari yang sebelumnya. Dekat dengan rakyat, punya tema belusukan misalnya gitu kan. Dan itu membangkitkan harapan publik. Wah, ternyata untuk jadi pemimpin itu tidak harus dari petinggi, tidak harus dari elit. Kesederhanaan itu ya, kesederhanaan itu ya. Dan itu memantik simpati publik. Tapi sekali lagi, jadi tidak bisa dicalonkan tanpa partai politik dan partai politiknya jelas gitu waktu itu. Prof, sekarang apakah tidak adanya Jokowi kemudian akan berdampak langsung pada kinerja partai, kinerja PDIP, termasuk juga berdampak langsung kepada elektabilitas nanti capres-cawapres yang diusung oleh PDI Perjuangan, Ganjar Mahfud? Kalau kita membaca hasil survei yang terakhir dari Kompas, kalau untuk elektabilitas partai nampaknya tidak ada yang berubah. Partai ya. Artinya apresiasi masyarakat terhadap PDIP masih tetap tinggi, masih nomor 1. Tapi tentang elektabilitas orang yang diusung oleh partai politik itu kita melihat juga turun, gitu kan? Apakah ini adalah dampak efek ekor jasnya Jokowi yang tidak mendukung? Bisa jadi, bisa tidak. Tapi kalau saya melihatnya secara ilmiah gitu, partai politik pengusung Prabowo dan Gibran yang notabene dianggap didukung juga oleh Pak Jokowi kan udah banyak. Koalisi gemuk ya? Koalisinya gemuk. Kalau mereka itu memilih Pak Jokowi, memilih Prabowo dan Gibran, maka otomatis pasti besar suaranya. Belum lagi anak-anak partainya. Kalau Golkar itu kan ada Kosgoro, ada AMPI, ada wanita Golkarnya, PAN juga demikian. Itu komponen-komponen itu aja udah besar. Jadi mungkin taruhlah sekarang hasil survei terakhir dari Kompas 39 ya, Prabowo Gibran kalau nggak salah. Sementara lembaga survei lain sudah mencapai 44. Nah, 44 itu kan angka keterpilihan Pak Prabowo di 2019. Nah, artinya masih ada 56% yang pemilih Pak Jokowi itu yang masih berkeliaran dalam berbagi partai dengan yang lain. Otomatis ini membangkitkan optimisme dari dua pasangan yang lain untuk terus bekerja keras nih. Jadi tidak ada kultus individual pada figur tertentu, karena Pak Jokowi juga di 2014
tidak ada di-endorse oleh siapapun. Oke. Tapi Prof. Lely, apakah pasangan Ganjar Mahfud ini masih perlu endorsement dari Jokowi? Saya kira tentang endorse itu sudah diputus. Jadi ketika Pak Jokowi terlihat tidak mendukung, sebenarnya endorse itu sudah tidak ada lagi. Tapi mereka bergantung karena Pak Jokowi masih melekat PDIP-nya. Program-programnya yang digagas di DPR juga ada unsur PDIP yang menyetujui. Nah, konsistensi itu tetap dibutuhkan karena PDIP juga tidak bisa terlalu frontal karena biar bagaimanapun partai politik yang mengusung Pak Jokowi salah satunya adalah PDIP dan dia pengusung utama. Jadi tidak perlu secara tegas gitu merangkul Jokowi lagi untuk bisa mendapatkan endorse? Oh, tidak perlu karena mereka harus membangun kekuatan sendiri juga untuk membuktikan itu. Kalaupun nanti naas lah istilahnya kalah atau tidak apalagi. Mungkin Bu Mega kan sudah punya pengalaman untuk berdiri sebagai oposisi dan kemudian bisa meraih positioning kembali. Saya kira itu. Apa yang harus dilakukan PDIP, termasuk juga capres-capres yang diusung nanti Ganjar Mahfud ini untuk bisa survive nanti di pertarungan Pilpres 2024 ini? Ya, pertama memang unsur paling penting dalam kampanye politik itu sebenarnya persuasi. Bagaimana mereka mempersuasi pemilih, jadi tidak bergantung kalau mereka ingin melanjutkan, ya positioning melanjutkan itu mungkin tidak persis sama dengan Pak Prabowo, karena mereka harus berbeda biarpun sedikit gitu kan, termasuk koalisi yang lain, perubahan sudah jelas positioningnya. Nah, kalau mereka melakukan kiat-kiat kampanye politik yang bisa membangun kesadaran publik, bahwa kita butuh sesuatu yang dilanjutkan tapi dengan komposisi yang berbeda. Jadi kritiknya harus tetap dalam batas etika barangkali untuk membangun empati publik yang masih sangat mencintai Pak Jokowi seperti itu. Kita kembali lagi sama apa yang terjadi hari ini saat pidato politik dari seorang Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang berkali-kali, kalau kita boleh petik, ada beberapa kata yang sering kali diulang, salah satunya adalah kata eling begitu pada saat menyampaikan pidato, kemudian juga ketegasan soal pemilu, kemudian ketegasan soal pertahanan dan juga keamanan gitu. Dari beberapa hal yang bisa kita highlight di sini, menurut Anda, analisa Anda nih Prof. Lely, apa yang disampaikan oleh Ibu Mega dalam pidato politiknya hari ini? Ya, dalam komunikasi politik itu tidak ada pesan yang hampa makna, gitu ya. Tetapi pesan itu dimaknai oleh siapa? Dimaknai oleh penerima pesan. Jadi si komunikator politik dia bebas saja mengungkapin apa saja, tapi yang menangkap mana itu si penerima pesan. Karena jadi komunikasi politik itu ya dalam bentuk ucapan, tindakan, tulisan, simbol, lambang dan seterusnya yang bisa mempengaruhi suatu struktur kekuasaan tertentu. Nah, apa yang diungkapkan oleh Bu Mega ini pasti alasannya adalah apa yang terjadi, termasuk renggangnya hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi yang notabene adalah kader terbaik menurut mereka gitu kan. Nah, pesan itu mengingatkan juga kenapa Anda berubah. Ingatlah gitu kan, ingatlah sejarahnya ibaratnya. Si kata eling ini yang berkali-kali disebut ingatlah bahwa orang itu kan berasal dari belakang untuk bisa ke depan. Sejatinya kan seperti itu. Itu pesan yang menurut saya paling menolak. Saya pernah berpikir Pak Jokowi memang suatu saat pasti akan keluar dari PDIP. Tapi tidak terbayangkan saat ini gitu loh. Bahwa di akhir masa jabatannya tidak begini pula caranya. Mungkin ketika selesai jabatannya diserahkan kepada penerusnya, lalu Pak Jokowi keluar. Sehingga narasi semacam ini tentu tidak keluar. Jadi karena narasinya yang keluar seperti ini benar-benar mengembalikan ingatan publik pada situasi ketika Pak Jokowi mengecewakan partainya. Yang menarik juga hari ini adalah apa yang dilakukan Wapres. Mengacungkan salam 3 jari begitu ya. Apa analisa Anda, Prof? Kita itu namanya psikologi massa tuh. Kalau kita berada dalam suatu kelompok atau kerumunan juga termasuk, itu kan bukan kerumunan organisasi ya. Itu kadang-kadang perilaku individual kita itu hilang. Dia bergabung dengan perilaku massa yang ada pada saat itu. Jadi entah itu sekedar mendukung gitu. Kalau dulu kan kita punya salam nih, kalau berada dalam komunitas komunikasi, insan komunikasi, salamnya huruf K. Tapi kan sekarang berbentuk 3 jari, jadi nggak bisa lagi dilakuin gitu kan. Nah demikian juga orang-orang yang hadir nih, misalnya ada tokoh dari partai apa waktu itu di PDIP teriak merdeka karena simbolnya PDIP merdeka gitu sama kan. Kayak ketika pembukaan tadi ya ada menteri-menteri juga kan sebenarnya bukan dari PDI Perjuangan gitu, jadi
bisa juga untuk menghargai yang mengundang. Tapi ini seorang wapres. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti dia hadir di partai politik lain, dia bisa Begitu menggunakan juga. simbol yang sama. Oke. Jadi artinya dia bisa memayungi, ya gitu ya, menjadi teladan bagi sebagai pembina politik di tanah air bagi seluruh partai politik. Jadi nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Biasa saja untuk menyenangkan tamu yang mengundang. Oke, gitu. baik. Terima kasih sudah berbagi bersama kami menyampaikan sejumlah analisanya dari apa yang terjadi hari ini, terutama di apa yang disampaikan oleh seorang Ketua Umum PD Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri pada saat menyampaikan pidato politiknya di peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan yang tidak dihadiri oleh Presiden Jokowi. Terima kasih, Prof. Lely, Maido, sehat selalu. sama-sama. Terima kasih Guru Besar Komunikasi dari Universitas Nasional, Prof. Lely Haryanti, sudah bergabung bersama kami di program Rumah Pemilu hari ini. Dan usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi truk yang mengangkut 400.000 lembar surat suara terguling di jalur antara Kabupaten Semarang dan Temanggung, Jawa Tengah. Pesta demokrasi sebentar lagi Kita akan memilih pemimpin negeri. Pilihlah, cobloslah dengan nurani. Bersama kita majukan negeri. Diam bukan pilihan, cerdas kawan. 5 menit tentu